Tes, tes, tes. Ada ya suaranya? Tes, tes, tes. Halo, halo. Oke. Masuk, masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hmm, Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam dan terima kasih untuk audiens yang bersedia hadir pada malam hari ini di webinarku, di webinar keamanan digital dan etika bermedia sosial. Hmm, ini sudah jam 7 lebih 10 untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Boleh banget buat ajakin lagi teman-temannya yang lain. Dan ini webinarnya eh, sangat-sangat terbuka untuk umum. Jadi tidak terpatok pada salah satu organisasi atau instansi tertentu untuk hadir. Jadi silahkan diajak teman-temannya yang berminat, yang ingin tahu ilmu yang bakal kita sampaikan di sini malam hari ini. Dan di kolom chat ada pretest yang boleh diisi sama teman-teman supaya eh, kita sebagai panitia webinar tahu sejauh mana teman-teman mengetahui materi yang akan disampaikan pemateri malam hari ini, begitu. Nah, untuk pre-test dan post-test ini nggak ada jawaban salah atau benar ya teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk ngisinya. Aduh, takut nanti salah nilainya jelek. Itu nggak akan ada. Jadi aman banget. Dan nanti untuk teman-teman yang sudah hadir di sini akan kita bagikan sertifikat yang dimana mungkin sertifikat ini tidak seberpengaruh pada sertifikat-sertifikat webinar lainnya atau pelatihan lainnya, tapi eh, cukup untuk teman-teman jadi bukti kalau pernah mengikuti webinar kami begitu. Nah, mungkin biar nggak terlalu lama juga, ini udah jam 7 lewat 12 menit, kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan hari ini mengenai keamanan digital dan etika penggunaan media sosial yang disampaikan oleh Helmina. Kepada Helmina, selaku pemateri, waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, Kak Iza, terima kasih. Nah, sebelumnya share screen dulu ya, saya izin. Jadi, mohon maaf ya kalau ada interupsi suara-suara ya sebelumnya. Boleh Kak Iza di ini dulu. Oke, udah kelihatan ya? Nah, ini perkenalkan, nama saya Helmina Angelina Fitri. Saya dari Prodi Informatika PJJ, Fakultas Informatika, Universitas Telkom Bandung. Nah, di sini eh, kita akan menjelaskan mengenai keamanan digital dan juga etika penggunaan media sosial. Nah, kayak yang kita tahu sendiri ya, di era digital kayak sekarang itu udah hampir semua aktivitas terhubung dengan internet, kayak udah jadi kehidupan keduanya manusia gitu. Mulai dari belanja, bersosialisasi, nyari teman, belanja gitu itu dari online. Tapi sayangnya semakin banyak orang yang menggunakan, eh, banyak juga orang yang tidak tahu resikonya gitu. Nah, jadi saya hari ini akan memberikan pengetahuan atau lebih seperti pengingat bagaimana teman-teman bisa melindungi diri sendiri di dunia digital dan juga menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, kita dijelaskan dulu ya tujuannya. Nah, maaf.
Sebelum ke materi, saya mau ngejelasin dulu tujuan dari webinar kita saat ini. Yang pertama itu, setelah webinar, diharapkan teman-teman bisa memahami pentingnya melindungi data pribadi, juga mengenali berbagai ancaman cyber seperti phishing. Lalu yang ketiga, bisa menerapkan praktik keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bisa menggunakan media sosial dengan beretika dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, bisa membangun jejak digital yang positif untuk masa depan. Nah, seperti di slide ini, keamanan digital itu bukan hanya tanggung jawabnya anak IT, tapi juga tanggung jawab kita semua yang menggunakan internet. Nah, kita ke materi pertama, keamanan digital. Nah, eh, kenapa sih keamanan digital itu penting? Nah, kita lihat dari fakta dan data yang udah ada di sini, yang diambil dari di data tahun 2024 ya. Ada sekitar 5,35 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Itu tuh hampir 2/3 dari populasi bumi. Nah, ada sekitar 4,8 miliar diantaranya itu aktif di media sosial. Khusus di Indonesia itu ada 212,9 juta pengguna internet. Nah, dengan pengguna sebanyak itu, pasti ancamannya juga ada gitu ya. Sekitar 45% pengguna Indonesia itu pernah mengalami kebocoran di tahun 2024. Itu hampir 50% ya, hampir setengahnya. Nah, setiap bulannya juga ada rata-rata 1,2 juta serangan phishing itu tuh per bulan. Nah, ada yang paling mengejutkan lagi itu kerugian yang disebabkan sama cybercrime di Indonesia. Itu kerugian itu bisa sampai 34,9 triliun. Kan itu besar banget ya. Nah, kesimpulan itu sederhana di sini. Semakin banyak aktivitas online-nya kita, semakin tinggi juga resikonya. Dan pelindungannya itu udah pasti dimulai dari diri sendiri ya. Nah, kita tuh harus tahu data apa aja yang harus kita lindungi. Kita lihat di sini. Beberapa di antaranya itu yang pertama data identitas. Kayak nama lengkap, nih, KTP, tanggal lahir. Itu kan identitas asli kita di kehidupan nyata dan juga digunakan di digital. Otomatis harus kita lindungi. Yang kedua, data kontak kayak nomor HP, email. Itu kan bisa jadi pintu masuk ke akun-akunnya kita. Data keuangan itu seperti nomor rekening, PIN ATM, CVV, kartu kredit gitu. Itu ada typo. Terus ada link yang mencurigakan dia nggak domainnya itu nggak resmi. Kalau typo itu kan biasanya kalau dari instansi resmi mereka kan punya editor sendiri ya. Pasti biasanya tulisannya rapi gitu. Terus minta data sensitif, KTP, password, PIN. Terus pengirimnya juga nggak jelas. Nama emailnya itu eh, asal-asalan. Jadi kalau bisa, kalau menemukan hal seperti ini, kalau bisa di-report, langsung aja di-report. Kalau nggak bisa, lebih baik dihindari saja. Clear ya, kita ke selanjutnya. Kita cara melindungi akun. Kan tadi udah tahu ancamannya ya. Kita hanya membahas phishing aja karena waktunya terbatas. Nah, sekarang kita bahas gimana cara melindungi data kita dari password dan juga two-factor authentication. Nah, kalau menggunakan password itu kita harus menggunakan password password yang kuat ya. Kalau misalkan kita register, itu kan biasanya udah ada tulisan ya. Gunakan karakter minimal berapa karakter gitu. Terus harus pakai kombinasi huruf besar kecilnya, kasih angka, sama kombinasi simbol. Nah, yang paling penting itu jangan pakai info pribadi kayak kayak nama atau tanggal lahir gitu. Sebenarnya nggak masalah, tapi terlalu mudah untuk ditebak gitu ya. Jadi sebaiknya digunakan kombinasi seperti ini. Ada tips tambahan juga untuk password ini. Yang pertama, selain jangan pakai password yang sama untuk eh, akun-akun yang berbeda, itu jangan pakai satu password, tapi pakai password yang berbeda.
Tips yang kedua itu kalau masih ragu gitu ya, ganti passwordnya dengan rutin, misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali misalkan. Tapi itu agak repot sih sebenarnya, kalau inget aja. Nah, yang ketiga, itu gunain password manager kayak Google Password Manager atau Bitwarden. Bisa ya. Nah, selanjutnya kita ke Two Factor Authentication atau 2FA, 2FA. Nah, apa sih 2FA ini? Itu merupakan lapisan keamanan tambahan di luar password. Jadi prosesnya itu kayak gini. Yang pertama kita login dulu. Maksudnya kayak masukin email sama password. Nanti sistem akan mengirimkan kode OTP eh, ke kita, entah itu lewat nomor telepon, tergantung tadi kita masukinnya apa, email atau nomor telepon. Nanti kode OTP-nya akan terkirim ke situ. Nah, nanti kode OTP-nya akan kita masukkan lagi ke aplikasi untuk login. Nah, jadi kalau meskipun password kita itu bocor, pelaku nggak akan bisa langsung login karena butuh kode OTP yang kita aja yang punya gitu. Nah, untuk kode OTP ini, two factor authentication ini bisa diaktifkan di aplikasi-aplikasi, di website-website ya. Jadi, website, ya aplikasi-aplikasi kayak misalkan sosial media yang kayak Instagram, terus WhatsApp, email, itu kan ada ya two factor authentication. Akan lebih baik kalau kita mengaktifkannya gitu. Nah, selanjutnya ada digital hygiene. Nah, digital hygiene ini merupakan kebiasaan aman berinternet. Nah, itu kayak kebiasaan kecil kita yang misalkan sebelum makan harus cuci tangan dulu. Itu kan kebiasaan kecil ya, tapi eh, penting banget untuk kesehatan kita. Jadi sama sama halnya dengan digital hygiene, ini merupakan kebiasaan kecil yang konsisten kita lakukan terus-menerus untuk keamanan digital. Nah, yang pertama di sini update software secara rutin. Soalnya eh, update update software itu kan nggak cuma nambah fitur aja ya, tapi juga nambah patch keamanan untuk nutup celah supaya nggak bisa dimanfaatin sama hacker. Tapi kalau bisa sebenarnya jangan langsung ada update langsung diupdate karena belakang ini kan sering ada ya update software, tapi ternyata malah bikin eh, device kita rusak gitu atau error. Jadi sebaiknya ditunggu dulu apakah sudah fix oke updateannya, baru kita update. Karena kalau kita nggak update sama sekali itu malah lebih buruk lagi ya. Jadi memancing hacker gitu. Yang kedua, logout setelah selesai. Apa maksudnya? Maksudnya itu kalau misalkan kita login, contoh nih, kita pergi ke fotokopian, mau ngeprint, tapi si PDF-nya ada di WhatsApp, kita harus login dulu. Tapi udah selesai kita nggak logout, kan bahaya, orang lain bisa lihat gitu. Jadi, mau itu dimanapun, kalau bukan device milik kita sendiri, harus ingat untuk logout. Yang ketiga, cek permission aplikasi. Jadi kalau misalkan kita install sebuah aplikasi, pas kita mau pakai, kan biasanya ada permission ya, mau ngakses apa nih si aplikasinya. Kita harus lihat kalau misalkan aplikasinya yang di sini contoh flashlight, tapi mereka minta akses kontak, itu kan udah red flag ya, itu udah bahaya. Jadi harus dipastikan kalau kita tuh aplikasinya tuh cuma minta ke kita permission yang emang relevan sama aplikasinya. Makanya kita harus download dari eh, tempat yang resmi gitu. Jangan di website-website yang nggak jelas. Dan harus tahu juga kalau aplikasi itu emang benar eh, masih masih ada gitu, ya, belum terhapus. Karena sering sekali aplikasinya udah terhapus tapi masih banyak orang yang cari. Akhirnya download nyari di website gitu yang nggak resmi. Itu kan bahaya. Terus yang keempat hindari WiFi publik untuk transaksi. Jadi kalau kita transaksi atau sebenarnya melakukan apapun kalau di WiFi publik itu sebaiknya dibatasi karena eh, WiFi publik itu biasanya nggak terenkripsi ya, jadi bahaya kalau kita mengirim sesuatu itu bisa disadap sama orang yang terhubung ke WiFi-nya juga. Yang ketiga itu backup data berkala. Jadi kalau kita punya file yang penting itu bisa kita simpan di cloud storage, drive, iCloud atau kayak flash disk
supaya itu mengantisipasi kalau HP atau laptop kalian itu device-device kalian kena ransomware atau rusak, datanya bisa tetap aman, masih tetap punya backup-annya gitu. Lalu yang terakhir itu gunakan antivirus kalau perlu. Cuman ini ngebantu ya antivirus sebenarnya. Nah, selanjutnya kita ke materi etika media sosial. Nah, sampai sini kan kita udah bahas tentang keamanan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian etika media sosial. Di sini ada istilah nama itu netiquette. Netiquette itu gabungan dari kata network dan etiket. Jadi artinya etika berkomunikasi di dunia maya. Kenapa ini tuh penting? Karena media sosial itu kan ruang publik ya. Kita ngepost sesuatu, selama ngepostnya publik itu bisa lihat sama ratusan orang, ribuan, bahkan jutaan orang, bahkan di-share sama mereka. Jadi, di sini ada prinsip pentingnya harus kita ingat, think before you post. Jadi ada framework yang bagus, think namanya. Kita cek dulu sebelum kita post itu, T-nya, is it true? Apakah ini benar? Apakah udah dicek faktanya benar atau enggak? H-nya, is it helpful? Apakah ini bermanfaat untuk orang lain? I-nya, is it inspiring? Apakah menginspirasi atau malah menjatuhkan? N-nya, is it necessary? Apakah perlu untuk kita posting atau ya bisa aja kita simpan untuk diri kita sendiri? K-nya, is it kind? Apakah ini baik? Karena kita nggak bisa ya kalau kita ngepost tapi ternyata ini nyakitin perasaan orang lain ya, nggak boleh. Nah, kalau jawabannya itu enggak untuk satu atau lebih dari pertanyaan-pertanyaan ini, sebaiknya jangan dipost. Ini kalau kata-kata ya, sebenarnya kalau foto, kalau fotonya cuma foto selfie itu kan nggak ngebantu orang ya. Cuman ya gak apa kita mau post aja nggak masalah. Tapi kalau postingannya berupa kata-kata atau kalimat, eh, prinsip ini harus kita ingat. Yang kedua, prinsip menghormati perbedaan. Jadi kan orang lain itu punya pendapat yang berbeda. Itu ya wajar aja. Kritik boleh, diskusi boleh, tapi tetap harus sopan sama konstruktif. Jangan langsung nyerang personal gitu. Gak baik. Yang ketiga itu juga bahasa sama tone. Hindari caps lock yang berlebihan. Karena kalau di sosial media, di internet, kita ngetik, kan ada orang berbicara itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita ngasih caps lock, kan kayak kita lagi marah, lagi teriak gitu, lagi membentak. Makanya sering sekali menggunakan emoji untuk klarifikasi tone kita bicara. Misalkan kalau lagi ketawa, lagi bercanda ngasih emoji ketawa gitu. Nah, prinsip yang keempat, jangan spam. Jangan nge-tag semua orang tanpa alasan, jangan nge-forward pesan secara berantai, karena ini bisa ngeganggu orang lain ya, kecuali ke teman sendiri ya biasanya. Ya biasa aja bebas gitu. Tapi harus tahu batasan. Karena kebebasan berpendapat itu tidak sama dengan bebas tanpa batas. Semua hal ada batasnya. Nah, ini eh, contoh kasusnya ya. Yang pertama itu cyberbullying di Twitter atau sekarang disebutnya X. Jadi eh, tahun sebelumnya itu ada akun yang viral karena dia ngekritik penampilan seorang artis. Sampai di retweet 50.000 kali lebih. Itu kan banyak orang yang ikut-ikutan komentar dengan kata body shaming juga gitu ya. Nah, yang hasilnya artisnya malah mengalami depresi, terus sempat hiatus di dunia entertainment, hidupnya hancur gitu. Nah, apa sih yang salah dari sini pelanggarannya? Yang pertama itu body shaming. Itu kan udah cyberbullying ya. Yang kedua, mempermalukan orang di dunia publik, di ruang publik. Yang ketiga, efek domino. Satu orang yang kritik, satu orang yang nggak suka, tapi followersnya pada ngikut. Jadi kan itu bahaya sekali ya, malah menggiring opini. Nah, solusinya gimana? Nah, kalau kita mau mengkritik orang lain, itu harus pada karyanya atau perilakunya kalau memang tidak baik. Jangan ke fisiknya. Nah, yang paling penting itu jangan ikutan trending. Jangan ikutan trending, kayak misalkan ada trending nyakitin orang lain. Ya kita nggak boleh ikut-ikutan ya. Mentang-mentang itu trending malah kita ikutin. Kita harus stand up for the victim, bukan stand up for the bully. Nah, ini juga kasus hoax COVID ya, katanya bisa
COVID bisa dibunuh dengan cara minum air panas. Semua orang nge-share, tapi nggak nyari tahu dulu itu benar atau enggak. Dampaknya apa? Dampaknya penanganan pandemi itu jadi terhambat. Masyarakat jadi salah dapat informasi. Penyebar juga bisa kena UITE. Nah, seharusnya kalau kita melihat informasi itu gimana caranya biar tahu itu benar atau enggak. Pokoknya kita harus cek dulu faktanya ke sumber yang terpercaya. Ini soal kesehatan, kita cari informasinya ke WHO sama Kemenkes. Kalau kita ragu sama informasinya, jangan share sembarangan. Terus, kalau kita tahu informasi yang benar, kita harus ngedukasi orang lain juga. Nah, kalau eh, contoh kasus etika yang sekarang lagi terjadi ya, itu mengenai influencer atau konten kreator lah ya yang menghina suku Sunda. Nah, terlepas dari masalahnya apa, tapi kalau kita analisa, disebutkan dia mengujar kebencian berdasarkan SARA gitu. Itu kan pelanggaran hukum yang serius. Menyebarkan stereotip stereotip negatif, menyakiti seluruh komunitas. Kontennya viral, damage-nya luas. Jutaan orang kan terpapar konten negatif juga dari situ. Terus kurangnya empati sama sensitivitas budaya. Nah, harusnya gimana? Kita tuh harus menghormati seluruh suku, agama, ras, dan budaya. Jangan buat konten SARA, meskipun itu untuk jokes ya, untuk lelucon, karena nggak lucu gitu. Kita harus tahu juga konsekuensinya apa. Oke, selanjutnya kita ke oversharing dan privasi. Nah, oversharing itu apa sih? Oversharing itu apa sih? Ini tuh kebiasaan membagikan informasi pribadi yang terlalu detail gitu, terlalu terbuka kita ngasih taunya. Nah, banyak orang nggak sadar kalau informasi yang dikasih itu bisa disalahgunakan sama orang jahat gitu ya. Nah, ini contoh oversharing yang bahaya. Ini free sharing yang berbahaya. Nah, posting yang aman itu harusnya kayak gini ya. Bisa dibaca sendiri. Mohon maaf karena waktunya juga nggak begitu banyak. Jadi ini dipercepat aja ya. Nah, yang pertama itu kalau posting yang aman kita harus setting akun private. Biar kita mau posting apapun bisa santai aja selama nggak jelek-jelek amat gitu. Kata-katanya. Terus matikan location tagging. Kalau kita post foto, jangan pas kita lagi ada di situ, kita posting. Lebih baik pas kita pulang, kita posting. Takutnya ada orang yang eh apa ya ngestalk gitu kan. Nah, terus kalau kita mau ngepost foto, kita lihat dulu ada info sensitif gak. Kalau ada, lebih baik di blur atau lebih baik gak usah di posting sekalian. Nah, terus kalau ngerasa ragu nih mau ngepost, perlu nggak sih orang lain tahu info ini? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan setiap kali ngepost sesuatu. Karena selalu ada konsekuensi dari semua hal yang kita lakukan gitu ya. Selanjutnya jejak digital. Nah, jejak digital atau digital footprint ini tuh jejak aktivitas online kita yang terekam dan juga bisa dilacak, termasuk postingan, komentar, dan lain sebagainya. Nah, misalnya step postingan di Instagram atau komentar di YouTube, step review produk di e-commerce, itu tuh nggak akan pernah hilang karena itu menjadi jejak digital milik kita. Nah, apa artinya? Tombol delete itu nggak benar-benar ngehapus. Jadi arsip itu masih bisa menyimpan, entah itu screenshot bisa tersebar kemana-mana. Jadi ada quote terkenal mungkin teman-teman juga pernah dengar, the internet never forget. Jadi internet gak pernah lupa, meskipun udah kita hapus, ada kemungkinan untuk bisa digali lagi. Nah, eh, kalau dari yang tercatat itu ada 70% HRD atau recruiter perusahaan itu ngecek media sosial para kandidatnya. Jadi sebelum mereka memutuskan untuk menerima atau menolak, mereka ngecek dulu biasanya LinkedIn, Instagram, Twitter. Tapi kalau Facebook kayaknya jarang deh. Nah, jadi kalau mereka nemu postingan negatif,
ya kemungkinan nggak diterima karena mereka sendiri juga gak mau menerima orang yang problematik. Nah, di sini posisi eh positif dan negatifnya jejak digital. Jejak digital yang negatif itu postingan hate speech, komentar kasar, eh, foto pesta atau bukan, itu ngeliatin kalau kalian itu lifestyle-nya questionable gitu ya. Terus keluh kesah tentang perusahaan atau sekolahan, jadi kesannya kalian bukan tim player. Nah, screenshot chat pribadi itu nandain kalian itu nggak bisa dipercaya. Jejak digital positif ya seperti ini, kita nge-share-nya karya-karya yang kita punya, achievement, dan konten edukatif, dan sebagainya. Kalau kita udah punya jejak digital yang negatif, gimana sih caranya? Meskipun agak susah sebenarnya, tapi eh ini bisa dilihat ya Google nama sendiri, tapi itu kalau kalian nggak begitu aktif di sosial media, nggak begitu apa berguna sih sebenarnya. Tapi masih bisa kepake kalau kalian di sosial medianya lumayan aktif. Terus hapus atau private postingan lama yang nggak pantas. Meskipun mungkin ada orang yang udah pernah lihat, tapi sebaiknya kalau kita mau berubah, bisa dilakukan ini. Antik foto-foto yang nggak ingin ditampilkan. Terus minta hapus kalau ada konten negatif tentang kita di web orang lain. Jadi kalau ada yang ngomongin buruk tentang kita, lebih baik kita bicarakan, mungkin bisa dihapus sama mereka. Terus kalau ini bisa mulai bangun konten positif untuk nge-push dan konten negatif. Jadi perbanyak konten-konten positif biar konten negatif kita ke dorong gitu. Banyak influencer yang melakukan itu akhirnya malah kegali lagi kan sama orang lain. Akhirnya ketahuan dan eh biasanya dihujat gitu. Nah, di sini quote-nya, Your digital footprint is your resume, make it count. Jadi digital footprint itu bisa jadi resumenya kita ya. Selanjutnya kita ke hoax dan deepfake. Nah, pertama itu hoax. Hoax itu informasi bohong atau menyesatkan yang sengaja disebarkan seolah-olah itu informasi yang benar gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya kenapa hoax itu berbahaya, bisa menimbulkan kepanikan massal, merusak reputasi orang lain atau bahkan institusi atau organisasi. Bisa kena UU ITE juga, bisa kena denda sampai penjara. Nah, apa itu deepfake? Selanjutnya apa itu deepfake? Nah, deepfake itu eh, masalah yang belakangan ini sering terjadi ya, karena berhubungan dengan AI. Ini tuh video atau audio palsu yang dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI. Teknologinya tuh canggih banget sampai banyak video-video yang diambil menggunakan wajah orang lain, tapi hasilnya tuh realistis gitu. Banyak yang enggak, tapi banyak juga yang realistis. Bahkan eh, hampir gak bisa dibedain sama yang asli gitu. Contoh kasusnya itu yang dimana ada politisi yang seolah-olah dibuat kayak mereka tuh melakukan korupsi atau ada audio tentang seorang yang melakukan apa ya ya korupsi juga sih ini meminta transfer jutaan rupiah. Terus contohnya artis-artis atau aktor-aktor yang videonya di apa fotonya digunakan untuk membuat video-video yang eksplisit gitu. Nah, bahayanya deepfake itu apa? Dia sangat sulit untuk dibedakan mana yang asli atau enggak. Sebenarnya kalau kita yang masih muda-muda masih oke ya. Tapi untuk orang tua atau bahkan anak-anak susah ya. Jadi harus kita verifikasi lagi. Terus bisa ngehancurin reputasi orang dalam sekejap, apalagi kalau itu artis. Terus bisa digunakan untuk penipuan atau manipulasi politik untuk menggiring opini ya sekali lagi. Nah, cara verifikasi informasi itu gimana sih? Yang pertama itu bisa kita lihat ini sumber beritanya dari mana. Kalau medianya kredibel bisa kita percaya. Terus cek tanggal publikasi. Soalnya sering banyak eh, berita lama yang di-recycle. Reverse image search itu kalau ada foto-foto kadang sering digunakan kembali. Bisa kita cari misalkan pakai TinEye, web TinEye atau Google. Bisa kita lihat apakah image-nya itu udah pernah ada dulu atau tidak. Terus kita bisa cek platform fact checking ini platformnya. Terus kita harus perhatikan detail. Kalau ada typo sama grammar yang aneh, judulnya clickbait atau bahkan nggak ada nama penulis atau sumber, itu red flag.
Juga bisa tanya ahli ini lebih kredibel ya. Kalau kesehatan hanya Kemenkes atau WHO, kalau bencana BMKG, BNPB. Golden rule-nya kalau ragu jangan pernah share. Better safe than sorry. Nah, ini yang terakhir, do and don't di media sosial. Ini yang harus kita lakukan atau seenggaknya perlu kita lakukan kalau mau. Lalu juga don't, jangan dilakukan. Ini eh, rangkuman dari materi tadi yang udah dijelasin ya. Sebenarnya penjelasannya bisa jadi makin panjang, tapi karena kita udah kehabisan waktu juga ya kelihatannya, sisa 1 menit lagi. Gimana Kak Iza? Masih ada gak Kak Iza? Mungkin buat teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh selama saya masih bisa ngejawab ya. Sama ada Oke. satu, ini ya, Oh, maaf. Mana tadi linknya Kak Iza? oke. Nah, buat teman-teman sambil kita bakal ada sesi foto bersama dan ini ada link post test. Nah, jadi teman-teman sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada Kak Helvina yang udah menyampaikan materinya. Ini materinya ilmu banget ya kawan-kawan karena ya bisa kita praktekkan di dunia yang sekarang gitu, di dunia yang nggak cuman nyata tapi juga maya. Nah, hmm, karena kita udah ada di akhir acara, boleh untuk teman-teman on cam sebentar sebagai bukti kehadiran untuk webinar malam kali ini. Sebagian sekalian kita juga foto bersama ya